Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, tadi malam telah diselenggarakan debat putaran pertama untuk calon presiden pada pemilu 2024. Beberapa hal yang telah dibahas malam perlu kita ulas kembali sejauh mana kemudian efektivitas dan juga mengenai pemaparan visi dari para calon presiden tersebut. Dan untuk masalah tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi pengamat politik, Direktur Eksekutif Public Trust Institute, Dr. Fahrudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat Bang sore. Ya? Alhamdulillah sehat semua. Tentunya tadi malam nonton dong? Iya. Baik, dan kami juga telah mengundang melalui virtual Zoom meeting pengamat hukum tata negara di Universitas Mula Warman, Bung Hari Setia Nugraha yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Baik, kita ke Bang Fahrudin dulu nih. Bang, mencermati jalannya debat tadi malam. Apa catatan-catatan penting Anda mungkin? Ya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa pelaksanaan debat ini sebetulnya kan adalah bagian dari upaya penyelenggara dalam hal ini KPU untuk lebih menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh visi, misi, apa kemudian yang akan diusung oleh para kandidat ini dalam hal ini adalah capres dan cawapres ya. Dalam konteks ini capres. Itu yang pertama. Jadi agar mungkin masyarakat sebelum ini sudah cukup banyak yang tahu ya. Misalnya bagaimana 01 Anies gitu, apa yang kemudian akan diusung ketika nanti terpilih jadi presiden. Begitu juga dengan Prabowo gitu ya, dengan Ganjar ya. Mungkin sudah tahu dari berbagai macam media. Cuma secara langsung dan itu diinisiasi ya, diselenggarakan oleh KPU kan baru ini ya. Artinya informasi yang disampaikan tadi malam itu adalah bagian dari informasi resmi yang memang itu yang sudah disampaikan ke KPU sebagai bagian dari pendaftaran lalu. Iya, nah justru itu Bang menariknya. Pertanyaannya, kalau dalam kacamata politik, debat tadi malam sudah mampu untuk menggali itu. Ya, tadi ini adalah bagian dari hak publik untuk mengetahui ya. Tetapi memang tentu saja tidak cukup di sini ya. Ini kan hanya bagian kecil sebetulnya. Ini kan butuh sosialisasi, butuh komunikasi yang intensif, yang inovatif dengan berbagai elemen masyarakat agar apa yang ada di pikiran, apa yang direncanakan oleh para capres ini kemudian tersampaikan dengan baik dengan masyarakat. Nah, harapannya adalah ya ketika ini dilakukan adalah para pemilih itu jadi tahu. Oh, ini loh. Ya, calon pemimpin kita dan ini loh yang akan kira-kira dipilih nanti ke depan untuk memimpin Indonesia. Nah kan harapan gitu. Nah kemudian tentu saja kita berharap ini tidak cukup di satu kali ya. Saya lihat juga sudah ada jadwal dari KPU ya untuk menyelenggarakan beberapa kali debat. Yang terakhir itu tanggal 10 Februari kalau nggak salah ya. Nah ini saya pikir kita harus apresiasi. Cuma memang ada beberapa catatan ya. Catatan kita misalnya terkait dengan model atau mekanisme penyelenggaraan yang dari beberapa info atau teman-teman yang lain gitu menyampaikan rata-rata dari teman-teman ilmu politik, ilmu pemerintahan menyampaikan bahwa meskipun dari sisi kualitas ada peningkatan sedikit di sebelumnya di 2019 gitu ya, tetapi masih lebih terlalu formalitas gitu ya. Maksudnya formalitas? Formalitas artinya masih tanggung gitu. Jadi debatnya itu ya sebetulnya temanya debat ya. Cuma masih ada batasan-batasan yang saya pikir tidak perlu ada di dalam model debat gitu ya. Batasan maksudnya? Dibatasi misalnya gini. Panelis itu hanya memberi pertanyaan ketika sebelum acara, tapi bagaimana penggalian pendalaman ketika disampaikan itu nggak ada gitu ya. Padahal itulah sebetulnya yang diinginkan dalam sebuah debat, bagaimana seorang panelis itu bisa misalnya 01 gitu, 02 atau 03 itu menjawab pertanyaan yang ada, kemudian itu bisa ditanggapi, direspon lagi oleh panelis. Itu jadi bukan misalnya, hanya satu arah begitu. Ini cenderung kan seperti monolog gitu ya. Padahal kita berharap minimal kayak cerdas cermat di zaman kita sekolah dulu gitu kan, ada saling komunikasi gitu ya, saling respon di antar kandidat meskipun sudah ada. Penting menurut Anda arahnya? Penting ya, karena misalnya gini, jawaban Anies gitu misalnya tentang
tentang apa tentang Papua gitu misalnya. Itu kan perlu didalami gitu misalnya. Atau jawaban Prabowo tentang soal pelanggaran HAM gitu misalnya. Itu kan perlu didalami lagi. Atau Ganjar mengenai kemiskinan atau lain sebagainya. Pupuk langka kan sempat disebut gitu. Itu kan butuh pendalaman itu, dan yang mendalami adalah yang memberi pertanyaan harusnya, yaitu para panelis yang sayangnya hanya hadir di belakang gitu ya, tanpa ada waktu untuk bisa merespon gitu ya dari memberi pertanyaan. feedback dari jawaban-jawaban itu. Pendalamannya masih kurang, tapi apapun ya kita apresiasi. Semoga ini menjadi catatan ya bagi penyelenggara ya, dalam hal ini KPU pusat, untuk bisa ya mungkin di debat kedua atau selanjutnya bisa diperbaiki agar masyarakat tuh bisa mengetahui betul loh ini loh calon pemimpin Indonesia. Bukan seperti yang Anda bahas tadi, seperti monolog saja. Iya betul. Ini kesannya lebih kayak curhat gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Baik. Ya. Nah, tentu juga Bang, secara politik sebenarnya berpengaruh tidak secara elektabilitas calon? Ya. Nah, ketika kita membahas apakah debat ini berpengaruh terhadap keterpilihan elektabilitas, itu sebetulnya kita balik lagi ke pemilihnya. Jadi ketika pemilihnya, atau katakanlah orang Indonesia ini pemilihnya rasional, ya pemilih yang cerdas gitu ya, itu maka ini akan berpengaruh. Karena dia pemilih cerdas, pemilih rasional itu mempertimbangkan pilihannya tanpa ada iming-iming apapun, tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada latar belakang apapun, tapi dia memilih karena pertimbangan visi misi, pertimbangan program yang ditawarkan. Tetapi ya harus kita akui, pemilih kita masih mayoritas adalah pemilih tradisional yang mempertimbangkan asal usul, yang mempertimbangkan ikatan primordial ya, kedaerahan dan lain sebagainya. Artinya apapun yang terjadi di sana tidak memberikan bukan tidak ya, kita juga tidak menafikan bahwa ini tidak berpengaruh, tapi rasanya belum begitu signifikan, belum begitu besar pengaruhnya ya debat ini dengan keterpilihan. Tetap saja nanti yang paling mempengaruhi itu adalah hal-hal primordial, karena harus kita akui dan kita harus akui ya bahwa di Indonesia pemilihnya masih tradisional sebetulnya mayoritas, meskipun sudah ada juga kelompok-kelompok yang sudah sangat rasional dalam menentukan pilihannya di dunia politik seperti itu. Baik. Kalau yang penting juga ini Bang, secara politik sebenarnya, kalau kita melihat sebenarnya dalam rangkaian debat ya, debat ini kan memang salah satu metode ya, salah satu rangkaian dari penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai suatu tahapan, begitu. Nah, kalau dengan jumlah rangkaian debat yang seperti ini, sudah cukup sebenarnya untuk membuka pikiran dan mata masyarakat? Kalau kita lihat jadwalnya sebetulnya dari sisi kuantitas sudah katakanlah cukup. Kuantitas artinya jumlahnya ya. Meskipun misalnya ada kritikan terhadap kenapa cawapresnya tidak ada, padahal mestinya ada gitu. Karena terus terang kalau kita mau ya mestinya harus ada juga cawapresnya untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya tawaran dari cawapresnya. Tetapi yang sebetulnya yang menjadi catatan ke depan bagi penyelenggara ya, perbaiki caranya atau metodenya itu ya. Ya berikan, ini kan komunikasinya sudah ada nih ya, respon feedback segala macam antar kandidat sudah ada, tapi masih ada batasan-batasan, dan saya pikir durasinya juga harus lebih panjang gitu ya. Bagaimana misalnya ketika ada pertanyaan dari 01 misalnya ke 03, itu kan waktunya sangat kecil ya, sangat pendek gitu ya untuk sebuah diskusi yang ini menyangkut Indonesia loh. Ya, jadi mestinya misal 5 menit atau 10 menit. Jadi betul-betul ada elaborasi yang mendalam dari seorang calon pemimpin, biar kita tahu nih apa yang ada di otak mereka ini sebetulnya untuk kita pilih, dan ini memimpin Indonesia ke depan loh. Nggak main-main lagi. Baik, gitu secara politik sebenarnya Bang, kalau debat ini sebelum kita sembari menunggu Bung Haris Nugraha bergabung. Sebenarnya dalam konteks debat calon presiden dalam sebuah pemilu, sebenarnya yang digali di sana itu adalah kualitas. Betul. Atau justru apa yang ditawarkan? Itu dia. Ya, sebetulnya kan ini adalah bagian dari komunikasi ya.
komunikasi politik seorang kandidat gitu ya. Sebetulnya kan bagian dari itu, bagian dari juga pencitraan dan sebagainya. Sebetulnya ada banyak aspek, ya tampilan, kemudian kualitas berdebat, kualitas materi, kemudian bagaimana kemudian merespon, ya merespon pertanyaan yang tendensius sekalipun gitu. Itu juga bagian dari kualitas seorang yang berdebat gitu misalnya. Nah dalam konteks ini, karena Anda sudah bahas tadi nih, sempat berbicara dengan hal-hal yang bersifat tendensius. Gitu. Sebenarnya dalam kerangka demokrasi pemilu di Indonesia, hal-hal yang bersifat tendensius itu lumrah tidak sebenarnya? Ya sebetulnya kita lihat kalau itu menyangkut pribadi, saya pikir nggak harus ada. Ya jangan tidak pernah harus ada. Tidak. Jangan pernah ada kalau itu menyangkut pribadi. Sara kemudian ya, atau sara lah pada umumnya itu jangan pernah ada. Tetapi ketika itu menyangkut apa yang kita lakukan dalam konteks kepemimpinan kita sebelumnya dipertanyakan, ya nggak masalah. Dan memang harusnya seperti itu. Misalnya. Artinya bukan pribadi. Bukan pribadinya, jangan menyasar pribadi misalnya. Tetapi ini lebih pada perdebatan atau apa diskusi mengenai apa yang dilakukan. Misalnya dia kan ini ada dua kandidat mantan gubernur, satunya sedang menjadi menteri gitu misalnya. Nah, apa yang dilakukan oleh dua waktu sedang menjabat ketika mereka menjabat. Nah, itu boleh gitu. Meskipun tendensius gitu ya, boleh-boleh saja misalnya. Ya, tetapi sekali lagi jangan menyangkut hal-hal yang berbau sara, apalagi yang bentuknya pribadi gitu ya. Baik. Kalau kita cermati nih Bang, kalau saya mencatat topik tadi malam itu adalah hukum, HAM, pemerintah, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan kerukunan warga. Nah, ada yang menarik nih Bang, berkaitan dengan pelayanan publik. Ini kan salah satu isu yang bisa kita katakan sebagai isu yang ya lumayan menarik di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, bahkan harapan besar masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik. Nah, kalau Anda lihat tadi malam dalam proses debat, ya yang namanya debat itu kan pertarungan gagasan dan pemikiran. Sebenarnya muncul tidak sebenarnya harapan masyarakat, apa sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh para calon ini? Ya, kalau saya mencatat ada dua kandidat ya, yang kemudian karena pengalaman di pemerintahan ya sebagai mantan gubernur, itu kan terlihat bagaimana sebetulnya cara mereka keduanya ini merespon atau memperbaiki citra pelayan publik yang selama ini katakanlah tidak baik-baik amat gitu. Misalnya ada di DKI ada saya lupa itu apa super apps ya gitu yang kemudian disampaikan oleh Anies, kemudian juga Ganjar menyampaikan hal yang sama yang dilakukannya ketika menjabat gubernur gitu, gubernur Jawa Tengah ini sebetulnya kan yang memang harus kita lakukan ke depan karena pemerintah itu hadir kan memberi pelayanan. Itu artinya ketika ada hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka harus muncul inovasi-inovasi, terutama yang sekarang berbasis teknologi agar pelayanan itu bisa dilakukan yang lebih cepat, lebih mudah gitu ya, dan tidak merepotkan gitu kan. Nah, itu melalui teknologi dan itu kan yang ditawarkan oleh Anies dan Ganjar. Saya pikir itu sebetulnya harus kita lakukan. Tapi dalam konteks pelayanan publik, saat kita berbicara dalam sebuah konteks kerangka bernegara, tentu ini kan lebih luas. Sebenarnya sudah muncul tidak menurut Anda? Artinya dari tiga pasangan calon ini, konsep yang real bagi masyarakat. Ya, saya pikir itu di antara Anies atau Ganjar itu kan muncul ya. Jadi ke depan pelayanan publik itu bisa berbasis teknologi. Ya, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik. Dan memang itu yang harus kita lakukan ke depan. Nggak bisa lagi kita harus seperti dipimpong ke sana kemari, tapi sudah menggunakan pakai gadget, orang sudah bisa mengurus perizinan segala macam. Itu yang harus dan saya pikir kita harus berbangga ya. Sudah ada muncul dalam perdebatan dan saya pikir kalau di antara ketiganya ini ya nanti terpilih, saya pikir itu yang dilakukan mereka ke depan, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk lebih memuliakan masyarakat sebagai pelanggan dalam melakukan pelayanan publik. Ada yang mengatakan begini, Bang. Ya, kita berbicara itu ide bahwa ide digitalisasi terhadap pelayanan publik itu juga bukan ide baru sih sebenarnya. Betul. Anda melihat ada kebaruan ide tidak sebenarnya yang muncul? Enggak, saya pikir gini, itu kan adalah bagian dari inovasi. Artinya ketika muncul masalah di suatu pelayanan, apa yang harus dilakukan? Ya tadi menggunakan digitalisasi. Problem solving. Gitu. Jadi sudah muncul sebetulnya dari perdebatan itu. Dan sebetulnya kita berharap yang memang itu yang harus dilakukan ke depan. Jangan lagi mengandalkan hal-hal yang tadi yang sempat disebut oleh Anies itu misalnya orang dalam. Meskipun masih ada itu ya. Ketika
penggunaan digitalisasi, penggunaan teknologi sudah masif dalam pelayanan publik, maka orang dalam ya secara otomatis sebetulnya juga akan tereliminasi gitu ya, tergerus gitu ya perannya. Nah, tadi makanya kita ke depan kita berharap memang ini yang akan dilakukan oleh siapapun nanti yang jadi presiden ya, harus dilakukan ke depan di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi. Baik, baik. Salah satu isu lain nih Bang, berkaitan dengan tata kelola partai. Nah, ini dia. Berkaitan dengan perbaikan demokrasi. Ya, persoalan sistem demokrasi di Indonesia ini kan selalu menjadi pembahasan nih. Mulai dari pemilu tidak langsung, kemudian kita lahir pemilu langsung, dan bahkan menjelang pemilu 2024 masih pembahasan berkaitan dengan banyak hal nih. Mulai dari parliamentary threshold, sistem tertutup terbuka begitu. Nah, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya jadi kegelisahan juga di masyarakat. Isu ini sebenarnya sudah terjawab menurut Anda? Ya, saya pikir di awal misalnya ada Anies menyebut ya bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia, kemudian Ganjar dan Prabowo. Saya pikir tiga-tiganya sudah berupaya kemudian menjelaskan ya bagaimana demokrasi di Indonesia, dan saya pikir semuanya sebetulnya adalah dalam konteks yang sama ya, bahwa kita harus memelihara demokrasi karena menjadi satu-satunya mekanisme kita dalam berpolitik gitu ya, memimpin negeri ini gitu ya dengan demokrasi. Saya pikir itu kita harus apresiasi ketiga-tiganya, kemudian menggunakan terminologi demokrasi untuk menjelaskan bagaimana Indonesia ke depan, dan itu harus kita apresiasi. Jadi ketiga-tiganya berkomitmen untuk kemudian menegakkan demokrasi. Baik, isu lebih lanjut akan kita bahas Bang. Kita tahan sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih mengulas berkaitan dengan debat Capres 2024 putaran pertama. Baik, saya ke Bang Parudin lagi nih. Bang, kita masih berkaitan dengan tata kelola partai. Sebenarnya kalau kita lihat persoalan partai politik kita hari ini, apa sebenarnya yang kemudian menjadi kegelisahan yang sebenarnya membuat membuat tata kelola partai kita ini harus diperbaiki sebenarnya? Ya, ada cukup banyak sebetulnya catatan ya kalau kita membahas bagaimana partai politik di Indonesia, apalagi kalau kita korelasikan dengan bagaimana partai politik yang modern, yang berkualitas ya. Ini paling tidak dalam beberapa analisis ya, kajian mengenai partai politik itu menyasar dua aspek. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana fungsi kaderisasi. Yang kedua fungsi sosialisasi. Kaderisasi misalnya, kita banyak sekali punya catatan mengenai partai politik yang belum efektif belum efektif menjalankan fungsi kaderisasinya. Kita masih melihat misalnya partai politik kita atau anggota partai politik kita sering loncat sana loncat sini gitu ya, dalam konteks sebenarnya secara politik susah nggak sih Bang? Sebetulnya sah-sah saja, cuma itu tidak baik gitu. Tidak baiknya apa? Karena ya itu tadi fungsi partai menjadi tidak dijalankan dengan baik. Padahal mestinya kan partai politik itu kan seperti rumah pembentukan gitu ya, rumah kader, rumah diklat gitu ya, untuk mengkader seseorang. Kemudian kalau sudah dianggap mumpuni, sudah dianggap mampu, baru kemudian dikeluarkan nih. Ya dipamerkan ke publik, disampaikan ke publik, ini loh calon yang kita usung. Ya kan mestinya kan begitu. Tapi kan yang terjadi hari ini kan bukan seperti itu. Meskipun ya harus kita akui ada dua partai politik yang sudah cukup menjalankan proses kaderisasi di internal partai politiknya. Artinya belum secara masif sebenarnya. Betul, iya betul. Termasuk juga dalam konteks capres ya, pilpres ini kita lihat kan juga itu yang terjadi gitu ya. Bagaimana dengan begitu cairnya sebetulnya partai politik itu mendukung capres tertentu, karena kita membayangkan gini. Itu bermakna apa sebenarnya? kalau kita lihat ini kan sangat cair begitu. Ya kita lihat misalnya gini, idealnya kan adalah misalnya partai A ini kan ketika dia mengusung capres itu adalah ketua umumnya gitu atau kadernya gitu. Bagaimana sebuah partai politik A kemudian memamerkan kualitas partainya, tetapi
yang muncul di situ adalah gambar ketua umum partai politik lain, tapi sebagai capres gitu. Bayangkan itu yang terjadi di Indonesia. Oke. Atau Ya. memang karena sistem multipartai kita tidak pas? Iya, itu banyak hal ya, Faktor. banyak faktor ya. Tetapi kita paling tidak kita bicara dalam konteks tadi dua soal kaderisasi, kemudian soal sosialisasi atau pendidikan politik ya bagi masyarakat itu kan jadi soal sebetulnya kalau mau kita benahi ke depan ya. Nah idealnya kan ketika bicara pemilu gitu misalnya yang dipamerkan adalah partai politiknya. Partainya gitu ya, bukan kader partai lain kemudian muncul di situ gitu loh. Karena dalam konteks pilpres gitu misalnya. Lalu sebenarnya dalam pemilihan presiden berpengaruh tidak Bang secara dalam konteks pilpres? Ya, akhirnya ya dalam beberapa fakta misalnya di beberapa edisi pilpres ya, terutama dalam konteks pilpres yang menikmati ya efek ekor jas itu kan hanya dua partai. Ya. PDIP sama Gerindra. Karena dua-duanya yang kemudian mengusung kadernya untuk capres gitu, untuk pilpres. Ya. Nah, saya pikir 2024 ini akan mengalami hal yang sama. Idealnya menurut Anda? Idealnya adalah kader partai politik itu yang mencalonkan menjadi presiden gitu misalnya. Caranya gimana? Pasti orang bilang nggak mudah segitu ya. Makanya itu Ya, tadi apalagi ada bicara parliamentary threshold. makanya kita bicara tadi tentang sosialisasi, pendidikan politik. Jadi sejak awal partai politik sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh calon, ini loh orang-orang yang akan memimpin Indonesia ke depan. Kami tawarkan dari partai kami, bukan ngambil dari partai lain kemudian ditawarkan di partainya. Itu yang terjadi kan. Iya, Akhirnya itu tadi muncul politik dagang sapi lah, kemudian apa yang dikenal gitu ya. Jadi sangat tidak baik sebetulnya kalau kita bicara ideal, kita bicara dalam konteks Ideal. kualitasnya gitu ya. Tapi yang terjadi kan tidak. Sebenarnya secara elektoral dalam kacamata Anda, sebenarnya pengusungan partai politik itu berpengaruh tidak terhadap tingkat elektabilitas pasangan calon? Jelas, ya. Di dua edisi pilpres, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya, terutama dalam dua edisi pilpres, PDIP kan menikmati sekali bagaimana dia bisa mengusung kadernya sendiri, dan itu didukung oleh partai politik yang lain juga gitu ya. Sementara yang menikmati efek ekor jas dari pengusungan ya katakanlah dulu Jokowi itu adalah PDIP gitu misalnya. Ya, Nah, hari ini saya pikir itu juga akan dinikmati paling tidak oleh PDIP, terutama Gerindra yang paling menikmati, dan terbukti ya misalnya dari beberapa rilis hasil survei ya Gerindra sudah bisa menyalip PDIP ya, di beberapa rilis yang terbaru mungkin bisa dicek ya bagaimana Gerindra sudah minimal mendekati perolehan angka dari PDIP. Itu artinya apa? Sebetulnya pencapresan itu sangat berdampak positif terhadap elektabilitas sebuah partai, apalagi ketua umumnya menjadi capres gitu. Nah, yang ketiga ini Bang, salah satu tema yang menarik ini tentang efek jera koruptor. Ya. Yang menjadi salah satu poin di dalam topik debat lalu. Ya. Apakah sebenarnya sebegitu belum memberi efek jera sebenarnya bagi masyarakat memandang penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini sampai ya akhirnya masih perlu diperdebatkan? Ya. Ya, memang itu yang terjadi. Ya, atau misalnya kalau kita mau bicara lebih jauh, misalnya di kacamata masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan kita belum bersih loh. Ya, harus kita akui bahwa sampai hari ini korupsi masih merajalela ya, di Indonesia. Bahkan kita berharap sebetulnya dalam beberapa tahun belakangan tadi KPK ini banyak istirahat, tapi ternyata kan masih berkeliaran kemana-mana. Itu artinya korupsi masih, dan bahkan sampai tingkat kepala daerah, menteri. Bahkan banyak sekali sudah ya, baru-baru beberapa hari yang lalu ada lagi OTT dan segala macam. Itu artinya sebetulnya korupsi itu masih menjadi masalah besar bagi kita. Itu apa ya? Tadi mungkin yang lain soal hukum yang lebih tahu, tapi kita lihatlah secara umum saja bahwa ini ada masalah di soal hukum kita. Artinya penegakan hukumnya atau efek jerahnya yang belum narkoba aja misalnya sudah ada kok yang udah cukup banyak yang kemudian dihukum mati ya, sebagai bagian dari efek jerah. Kenapa korupsi tidak? Padahal efeknya saya pikir kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih banyak efek negatif dari korupsi gitu ya. Dari ulasan para capres kita, Anda sudah melihat, sudah tergambarkan belum tidak sebenarnya konsep bagaimana ke depan jika salah satu di antara mereka kemudian untuk membangun pemerintahan yang kita lihat misalnya ya mohon maaf mungkin nanti dikoreksi ya, ada Anies gitu yang pernah menyampaikan bahwa
soal undang-undang pemiskinan apa namanya ya, memiskinkan koruptor itu kan sudah ada sebetulnya di DPR kan. Nah, ini kan akan ditindaklanjuti. Ya, ke depan harus menjadi prioritas ketika beliau memimpin. Saya tidak tahu, mungkin Ganjar atau Prabowo mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Tapi ini sebetulnya adalah bagian dari upaya kita sebetulnya memberi efek jerak. Bagaimana seorang koruptor itu misalnya sudah korupsi 4M gitu ya. Dia hanya didenda misalnya 200 juta. Kemudian dengan masa tahanan misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Selesai itu, habis itu dia bisa menikmati lagi uangnya. Uang hasil korupsi. Dengan berbagai macam cara. Artinya tidak berimbang antara sanksi makanya undang-undang atau efek jerak berupa minimal pemiskinan itu harus menjadi prioritas kita ke depan. Kalau tidak ya negeri ini masih seperti ini aja. Tapi kan kalau kita berbicara itu Bang, ini kan bicara goodwill semua pihak ya. Tidak cukup dengan presiden dan wakil presiden saja, tentu juga harus mendapatkan dukungan goodwill dari lembaga legislatif juga sebagai regulator. Nah, Anda melihat dalam konteks ini ke depan ini kan juga kita berbicara berandai-andai ke depan siapapun yang akan memimpin Republik Indonesia ini ke depan kita belum melihat hasilnya sih. Tapi berkemungkinan tidak akan menguasai 100% parlemen begitu. Rasanya begitu ya, karena di 2 edisi Pilpres yang lalu pun maksimalkan berapa itu ya, kalau satu partai politik paling 19-20% di PDIP gitu. Artinya memang dia butuh berkoalisi ketika itu bisa menggolkan sebuah kebijakan di DPR. Memang seperti itu. Ya. Tetapi kan itu pertanyaan menjadi mungkin. Ya, artinya gini, ini harus digolkan dulu calon ini ya. Ketika seorang pimpinan negara saja sudah begitu berani gitu ya, memberi sebuah terobosan ya, atau enggak tahu di hukum misalnya apa, terobosan hukum gitu ya, inovasi kebijakan gitu ya. Maka ini kan harapannya akan didukung oleh publik juga melalui segala macam elemen masyarakat. Kan nggak mungkin seorang pemimpin tertinggi punya ide yang bagus, untuk konteks yang bagus, untuk dampak yang bagus juga tidak didukung oleh masyarakat. Nah, soal nanti misal di DPR dihambat, saya pikir kita punya mekanisme politik kok. Ya. Tinggal sekarang bagaimana seorang pemimpin kita yang tertinggi ini punya memberi contoh, kemudian punya inisiatif ya, punya inisiatif berupa inovasi untuk tadi mengatasi problem ini tadi ya. Jadi rasanya tidak begitu sulit ya untuk kemudian bernegosiasi katakanlah dalam tanda petik di parlemen untuk menggolkan sebuah kebijakan, apalagi punya seorang presiden punya mekanisme yang lain ya gitu ya, bisa itu dilakukan. Tinggal sekarang pemimpin kita ini ada nggak sih yang punya will gitu ya untuk kemudian membenahi negara ini, khususnya dalam memberantas korupsi dengan sebuah terobosan hukum atau sebuah inovasi kebijakan. Nah, itu dia. Ya. Apakah sudah memunculkan inovasi? Ya tadi, diantaranya itu tadi. Ya, pemiskinan itu menjadi prioritas pertama. Baru kemudian harus nanti diikuti dengan soal pemiskinan dan tadi hukuman mati. Saya pikir sudah sangat layak diterapkan. Baik, kita coba sapa narasumber kita, Bung Hari Setianugraha dari Universitas Mula Warman. Assalamualaikum, selamat sore Bung Hari. Waalaikumsalam, selamat sore Bung Doni. Kebetulan kalau di sini malam ini Bung Doni. Udah malam ya di Mula Warman. Baik, catatan Anda Bung Hari berkaitan dengan penyelenggaraan secara dalam aspek kacamata hukum tata negara. Oke. Pertama, saya mohon maaf dulu karena tadi sempat telat untuk masuk dalam room kegiatan kita pada hari ini. Terkait dengan apa yang kemudian telah dilangsungkan pada malam lalu ya, debat perdana ya Capres tahun 2024 ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang debat pasangan calon ini kan merupakan salah satu dari metode kampanye yang kemudian diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Dan sebagai sebuah metode kampanye, maka idealnya menurut saya dalam dimensi hukum tata negara, maka harus ada di sana kemudian adu gagasan ya, adu konsep, adu pemikiran atas permasalahan yang kemudian dipetakan oleh masing-masing calon. Hanya sayangnya memang Bung Doni, kalau kemudian kita amati sama-sama apa yang kemudian telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon pada beberapa waktu lalu, kita belum bisa benar-benar secara komprehensif dapat melihat bagaimana kemudian pasangan calon bisa memetakan persoalan pada
akarnya, sampai pada akarnya. Dan Baik, kita baik, juga baik. Baik, seperti apa nanti mohon maaf saya harus potong dulu, nanti setelah ini kita akan gali lebih lanjut Bung Ari. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan penyelenggaraan debat beberapa tadi malam yang telah berlangsung. Bung Ari, mungkin boleh dilanjutkan catatan Anda sebelum nanti kita membuka sesi penelpon. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan ya Bung Doni bahwa memang debat ini merupakan salah satu metode kampanye yang kemudian difasilitasi oleh KPU, sehingga harapannya kemudian dari debat ini lantas kemudian masyarakat Indonesia dapat menemukan preferensi untuk kemudian memilih calon yang tepat. Hanya memang menurut saya ada beberapa catatan yang sekiranya perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi teman-teman penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Yang pertama adalah bahwa memang kalau kita amati perdebatan tadi malam secara seksama, justru kok saya membayangkan bahwa keseluruhan materi debat ataupun konsep debat yang kemudian dilaksanakan itu terkesan tidak lebih seperti tanya jawab ya, tidak terlihat lantas kemudian di dalam forum itu bagaimana kemudian masing-masing calon dapat memetakan permasalahan secara komprehensif dan mampu menuangkannya dalam gagasan yang juga secara konkret. Iya, kalau istilah Bang Farudin tadi ada cuman seperti monolog saja begitu. Iya betul, seperti monolog saja. Ya tidak lebih seperti kemudian kita sedang ujian disertasi ditanya oleh penguji, promotor, dan kita jawab seperti itu. Dan saya kira juga teman-teman penyelenggara dalam hal ini KPU harus kemudian mengevaluasi format debat ke depan, karena saya merasa bahwa memang dalam waktu yang cukup terbatas ya, saya kira tidak mampu itu waktu yang terbatas itu untuk mengakomodir tema yang kemudian dijadikan isu perdebatan yang saya kira itu cukup luas sekali ya, sehingga kemudian dapat kita lihat sekali bahwa memang apa yang kemudian dijawab ataupun ditanggapi oleh para pasangan calon itu hanya berada pada level permukaan saja, tidak sampai kemudian menyasar pada hal-hal yang sifatnya itu adalah persoalan konkret. Tidak hanya itu Bung Doni ya, kalau kemudian kita juga cermati apa yang kemudian disampaikan oleh pasangan calon di berbagai macam segmen ya, saya kok melihat masing-masing calon ini tidak banyak kemudian menyinggung permasalahan itu dengan basis data-data yang bersifat kuantitatif ya. Saya merasa bahwa sekalipun ini adalah debat dengan topik isu sosial ya, kita bicara soal hukum, kita bicara soal HAM, kita bicara soal demokrasi, tetapi menurut saya ya data-data kuantitatif itu merupakan salah satu variabel yang cukup penting ya untuk melihat bagaimana kondisi existing negara kita hari ini ya. Seperti misalnya kalau kita berbicara soal demokrasi, kita bicara soal indeks persepsi korupsi, saya bisa bertanya ada berapa calon yang kemudian menyinggung soal angka indeks demokrasi kita hari ini yang kalau kemudian kita rujuk pada beberapa survei bisa dikatakan menurun ya, bahkan dapat dikatakan masuk dalam kategori demokrasi cacat. Terus kita juga tidak melihat betapa kemudian para masing-masing calon itu menyinggung indeks persepsi korupsi kita yang tahun ini ternyata turun 4 angka dari tahun sebelumnya. Dan kalau kemudian kita lihat catatan ataupun tren indeks persepsi korupsi kita ya, penurunan 4 poin pada tahun 2022 itu merupakan penurunan yang paling jelek kalau kemudian kita bandingkan sejak tahun 1995 sampai dengan di beberapa tahun sebelumnya sampai dengan hari ini ya, sehingga memang menurut saya saya kira memang perdebatan tadi malam tidak cukup lantas kemudian dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi masyarakat Indonesia untuk lantas kemudian menentukan pilihannya secara tepat pada 14 Februari 2024 nantinya. Baik. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166
385. Baik, saya ke Bang Parudin ya. Ada titik temu nih. Wah, kita langsung sapa dulu penelpon kita ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum, selamat sore Bu Doni. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Baik, baik. Silakan Pak Yudi. Ditanggapi. Baik, saya menyapa Bu Doni sebentar ya. Ya, harus pengamat politik. Terus ada Bung kita di media Zoom, mohon maaf saya tidak lupa namanya, tidak mengurangi hormat saya. Selamat bergabung di media Zoom Ya. dan dengan judul kita sore hari ini. Jadi memang ya saya termasuk kecewa salah satu masyarakat debat malam tadi. Jadi istilah hukumnya ya letter leak lah. Dosen ngajar letter leak gitu. Tidak ada bobotnya. Tapi ini saya anggap mungkin satu evaluasi pemanasan debat ya. Ya. Kita akan menunggu ke depannya. Kita di daerah ini sebenarnya hanya meneropong saja. Ya. Isu yang didebatkan malam tadi itu isu-isu yang lama lah, yang sudah usang gitu. Bahkan mencuap, meningkat sentimen politik. Ini tidak boleh. Sentimen politik yang lama diangkat lagi. Berarti terkerdil pemimpin itu. Ya. Tambah hilang pemilih itu. Seperti Anies dengan Prabowo kan gitu. Tapi menurut saya ya lebih cenderung pemilih kita ini kan ada 3, ada intelektual, menengah, masyarakat miskin itu paling banyak lah. Nah itu dibagi-bagi susu sama apa namanya makan siang gratis, berarti dia tenang dia daripada dia dengar debat. Ini persoalan masyarakat kita itu. Nah jadi artinya yang harusnya dibahas masalah kemiskinan sampai dia tuntas, ada solusinya. Karena waktu, lantas adanya kenaikan harga. Mudah-mudahan nanti itu ada, tapi dibahas dengan tuntas dalam waktu yang sampai tuntas, mengerti masyarakat lebih bawah itu. Ya. Juga termasuk pupuk kan dibahas tuh. Cuma pupuknya aja, apa solusinya? Tidak ada. Nah, kita sependapat bahwa permasalahan apa namanya itu debat ini kan perlu dievaluasi dengan berat. Nah, saya sangat tertarik malam tadi hanya satu, Ganjar yang menyatakan bahwa dia kalau jadi, ini pun mungkin tidak tahu bohong apa enggak, sebab mau merubah undang-undang pemberantasan aset itu dari 2008, bayangkan. Sudah duduk dia rancangannya itu di DPR sampai sekarang. Baik, baik. Bagaimana masyarakat bisa percaya nanti dia duduk lagi bisa jadi perampasan aset itu? Baik, baik, baik. Nanti miskinkan itu. Baik, baik. Selanjutnya merubah undang-undang apa nama itu KPK yang baru ini jadi yang lama. Yang baru ini kan di bawah pemerintah, di bawah presiden. Nah, Ganjar akan mengembalikannya menjadi independen. Baik, baik. Itu yang tertarik menurut itu mungkin orang yang intelektual. Baik, baik. Orang yang miskin tidak peduli, ada pengaruh, yang penting dapat susu sama makan gratis. Baik, baik. Jadi kita berhadapan dengan persoalannya itu, mana yang penting debat ini sebenarnya. Baik, baik, baik. Menurut saya Anda berbobot malam itu debat. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi KPU lebih tajam lagi, lebih lagi dimengerti oleh masyarakat. Baik, baik, Pak Yudi. Pilih. Baik. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pemilu ini ya malam itu damai kan, aman, nyaman, walaupun ada sedikit sentimen politik. Ya. Biasa tuh. Gemoy itu kan biasa itu, dia menutupi kelemahan. Baik, baik, baik. Ya, terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Parudin dulu ini. Ya, oke. Ada kesamaan ini. Saya mencatat 2 hal. Yang pertama ya belum memang memunculkan esensi debat gitu. Dan yang kedua memang tadi Anda juga mengatakan bahwa ini waktunya cukup sangat terbatas. Ya. Jadi ya tentu dengan jumlah pasangan calon yang juga tidak sedikit Bang, 3 pasangan calon. Apakah ke depan perlu dievaluasi misalnya ya sudah misalnya satu persatu dibedah begitu. Ya. Tapi bukan debat lagi namanya ya, bedah visi misi namanya. Ya, makanya tadi ya ada formatnya ini ya. Satu sisi kita apresiasi ada apa yang baru lah gitu ya.
ada peningkatan sedikit, tapi ya tetap saja harus kita evaluasi tadi soal panelis gitu. Bahkan kalau kita baca misalnya ada calon kandidat panelis itu yang menolak sekarang karena sebelumnya dia pasif gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya diminta bikin pertanyaan, habis itu selesai. Makanya kalau model seperti itu, format seperti itu dia nggak mau lagi gitu misalnya. Ini contoh bahwa ya bagi dia debat itu harusnya ada interaksi antara panelis sebagai penanya dengan yang ditanya adalah miliknya kandidat. Itu yang pertama. Ini soal misalnya tema yang luas. Ya, Kenapa misalnya kita catat ada 1, 2, 3, iya, temanya 4, sangat 5 luas untuk durasi waktu yang terbatas. Menurut saya ya tinggal KPU kemudian mengelis saja, mendaftar kemana sebetulnya tema yang sangat prioritas, krusial, prioritas yang penting. Itu saja, misalnya satu debat misalnya 2 atau 3 tema saja gitu, nggak usah banyak-banyak, biar lebih fokus kita ya. Karena ini kan bagian dari kampanye sebetulnya, bagian dari sosialisasi yang dinanti sebetulnya oleh masyarakat, terutama pemilih rasional. Nah, tadi lebih pada itu, jadi interaksi itu. Kemudian juga namanya debat itu kan saya punya program nih, kemudian bisa didebat ya, bisa didiskusikan dengan kandidat lain bagaimana ya saya apa kelebihan kekurangan bisa kita diskusikan. Begitu juga ketika teman kita gitu ya punya program, kita bisa diskusikan, mesti kan seperti itu. Tapi kan yang muncul kan tidak ya, banyak soal masa lalu segala macam cerita, lebih banyak itu gitu ya, sehingga esensi debat yang sebenarnya yang kita inginkan itu sebetulnya, apalagi dalam konteks ini calon presiden loh, itu mestinya masih jauh lah gitu ya. Tapi ini semoga ini jadi catatan bagi kita, karena bagi sana seperti tadi disampaikan oleh Bung Hari ya dari Kalimantan nih, bahwa ini bagian dari kampanye. Ya, artinya apa? Karena bagian dari kampanye ini harus memberi dampak positif bagi pengetahuan publik, pengetahuan pemilih terhadap kandidat yang akan dipilih. Baik. Bung Hari, mungkin mencermati dan juga menanggapi penelpon kita tadi, Bung Hari. Dan mungkin ada beberapa hal lain yang perlu Anda sampaikan. Ya, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi dan Bung Parudin ya, bahwa memang seharusnya ya KPU itu dapat melakukan pembobotan terhadap berbagai macam isu yang kemudian menurutnya penting dibahas. Sekalipun memang kita tidak dapat menafikan ya bahwa persoalan negara kita hari ini itu cukup banyak. Tetapi dari berbagai macam kemudian persoalan itu, seharusnya KPU dapat melakukan pembobotan untuk kemudian dapat satu titik tengah isu mana yang paling penting dan relevan untuk kemudian diperdebatkan. Karena bagi saya begini, Bung Doni, meskipun kita tidak dapat nafikan bahwa esensi kampanye itu adalah penyampaian visi misi, tetapi tidak kalah penting adalah bahwa forum ini itu merupakan salah satu forum di mana kita sebagai seorang pemilih itu dapat mengetahui kemampuan calon pemimpin kita dalam memetakan masalah dan mengetahui bagaimana cara calon pemimpin kita mengkonversi masalah itu ke dalam sebuah gagasan yang konkret. Nah, itu yang tidak ketemu, Bung Doni. Sebagai contoh misalnya, kalau kita fokus bicara soal isu korupsi, ya Nah, digadang-gadangkan bahwa lantas kemudian hari ini kita menolak korupsi dan lain sebagainya. Tetapi coba dilihat, kita tracing ke belakang. Bukankah lantas justru mayoritas partai pendukung calon itu adalah partai-partai yang kemudian sepakat terhadap perubahan undang-undang KPK yang bertendensi melemahkan KPK. Nah, ini kan semacam ada tolak belakang, semacam ada anomali terhadap apa yang kemudian disampaikan tadi malam dan apa yang kemudian sudah terjadi di belakang. Nah, seharusnya bukan tidak mungkin KPU dapat melakukan pembobotan terhadap isu penting, ya kita fokus pada isu itu. Nah, anggaplah lantas kemudian bolehlah kita di segmen pertama bicara soal visi misi, tetapi di segmen-segmen berikutnya persis seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Farudin, bahwa fokus saja terhadap satu permasalahan, gagasan masing-masing calon itu apa, di challenge nih gagasan mana yang lantas kemudian paling relevan untuk menjawab kebutuhan persoalan tersebut, sehingga kita sebagai calon pemilih itu benar-benar dapat melihat bagaimana kapasitas, kapabilitas dan komitmen calon pemimpin kita ke depan. Yang terlihat semalam kan ya tidak lebih dari jargon-jargon yang sebenarnya juga sering kita lihat ya, sering kita dengar di dalam berbagai macam pemberitaan maupun tulisan-tulisan di berbagai macam media, sehingga ya pada akhirnya forum ini seperti yang saya katakan tadi tidak lantas kemudian
menjadi jawaban yang paripurna terhadap kebutuhan masyarakat untuk menentukan pilihan sebagaimana yang kemudian mereka harapkan. Dan itu berdampak Bung Doni pada akhirnya kita sebagai calon pemilih harus memberikan effort lebih ya, melakukan upaya lebih untuk dengan sendirinya mencari tahu bagaimana track record calon pemimpin yang baik ini, kemudian bagaimana kemampuan mereka dalam memetakan masalah dan bagaimana kemudian kemampuan mereka untuk mengkonstruksi permasalahan itu dalam gagasan konkret ya dan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat. Idealnya kan seharusnya forum ini dapat mewujudkan itu. Baik. Tadi ada juga tanggapan ini dari penelpon kita, Pak Yudi. Pada prinsipnya tadi saya menangkap bahwa sebenarnya pembahasan dan isu ini belum menyentuh sebenarnya ke akar tapak masyarakat. Masyarakat kita di bagian bawah, Anda memandang seperti itu? Iya, benar. Sebagai contoh misalnya, isu pemindahan ibu kota negara saja di Kalimantan Timur. Ya. Meskipun kami di sini tidak dapat dinafikan bahwa isu ini masih menjadi isu yang kemudian masih mendapat penolakan atau tidak, walaupun memang hari ini kita sudah tidak bicara lagi soal penolakan atau tidak ya, tapi lebih kepada bagaimana negara memang benar-benar berkomitmen terhadap pemindahan IKN dan bagaimana lantas kemudian dampaknya terhadap masyarakat di kawasan sekitar, termasuk khususnya adalah daerah-daerah mitra ya, daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan IKN dan persoalan itu saya kira juga belum tuntas. Belum tuntas untuk kemudian dibahas, sehingga bukan tidak mungkin itu menjadi salah satu isu perdebatan yang penting untuk dibahas secara komprehensif, sehingga kami pun calon-calon pemilih di Kalimantan Timur itu mendapatkan jawaban yang pasti soal bagaimana pada akhirnya IKN ke depan, bagaimana kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar. Jangan sampai lantas kemudian IKN dilanjutkan dan kami di sini hanya kemudian menjadi penonton, tidak terlibat dalam berbagai macam proses yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat banyak di Kalimantan Timur khususnya seperti itu. Artinya Anda mengatakan bahwa apapun proses debat tadi malam itu belum secara signifikan, artinya artinya berdampak terhadap pilihan masyarakat hari ini. Iya, benar. Saya ingin katakan bahwa memang saya tidak tahu ke depan bagaimana ya debat kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi untuk debat yang kali pertama ini, pribadi pun saya merasa bahwa tidak cukup lantas kemudian melalui forum itu kita dapat secara objektif untuk menentukan siapa calon pemimpin yang nanti akan kemudian kita pilih di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari. Sehingga memang Bung Doni, menurut saya sekalipun format ini sudah di-set di awal dan kalau kemudian KPU menyadari bahwa ada catatan di sana sini terhadap konsep dan desain yang sudah direncanakan terhadap pola debat ini, ya bukan tidak mungkin di debat kedua, ketiga dan seterusnya sedikit kemudian dilakukan perubahan atas apa yang kemudian terjadi pada debat yang pertama. Coba juga Bung Doni bayangkan ya, ketika lantas kemudian proses perdebatan itu layaknya kemudian 3 orang anak pelajar misalnya berdiri seperti disetrapkan begitu Bung Doni ya. Itu juga menurut saya persoalan teknis yang cukup berdampak terhadap esensi perdebatan pada perdebatan semalam begitu. Jadi banyak sekali menurut saya catatannya. Baik. Saya ke Bang Parudin lagi nih ya, sebelum kita masuk ke closing statement nih Bang. Ya, menurut tadi kan sempat dan sebenarnya ada kaitannya juga bahwa sebenarnya ini belum menyentuh isu masyarakat betul begitu ya. Nah, kalau untuk debat kedua, apa menurut Anda yang perlu kemudian gagasan yang perlu kita bahas? Untuk debat kedua ya saya pikir soal format debat itu betul-betul diterapkan yang namanya debat itu ada adu gagasan kan di situ. Soal kemiskinan misalnya ini mungkin sudah dibahas ya, soal pemerintahan. Ini satu kandidat punya ide mengenai ini, kemudian bisa diperdebatkan, ya adu gagasan dengan kandidat lain dan bisa saling merespon gitu ya soal gagasan yang kemudian mungkin melengkapi termasuk mengkritisi. Iya bisa, jadi situ. Kemudian juga tadi sempat disinggung oleh Bung Hari ya bahwa tadi saya pikir kalau debat ya nggak apa-apa sih sambil duduk saja gitu ya, ada meja di depannya gitu ya. Kalau berdiri ini kesannya gimana ya? Kurang pas saya pikir ya. Atau kasih kayak podium gitu ya. Jadi punya ada catatan-catatan ya nggak masalah saya pikir ya ke depannya. Jadi tidak harus
dihadirkan di depan berdiri, kemudian ya rasanya bagi saya pribadi menilainya kurang elegan lah gitu ya untuk soal debat, apalagi ini di level nasional gitu ya. Calon Sehingga presiden. calon presiden dan ke depan mungkin tetap berdiri di depan, cuma kasih podium atau apalah gitu ya, sehingga ini menjadi media mereka juga untuk bisa menyampaikan ide-idenya kepada masyarakat. Itu yang mungkin beberapa catatan yang bisa dilakukan ke depan. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dan tentu terima kasih atas kehadirannya dalam dialog Rumah Demokrasi sore ini Bung Haris Tanugraha dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur dan Bang Parudin dalam dialog kita yang luar biasa sore hari ini. Dan kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa perlu beberapa pertimbangan ke depan untuk menyempurnakan konsep debat agar betul-betul menyentuh masyarakat dan memberi informasi yang informatif kepada masyarakat. Dan akhir acara saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.